welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Bija di channel Bincang. Masih bersama saya di segmen Bincang Literasi, di mana kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Ramayana, Aku Lala Padamu, Cerita Nada dan Kata dari Sujiwo Tejo. Buku ini bukanlah sebuah novel romansa biasa, melainkan sebuah dekonstruksi epik dari kisah Ramayana yang telah kita kenal selama ribuan tahun. Kisah Ramayana adalah epos terbesar dari India kuno yang ditulis oleh Rsi Walmiki. Secara tradisional, kisah ini dianggap sebagai dharma atau standar moralitas. Ceritanya, Pangeran Rama dari Kerajaan Ayodhya yang merupakan reinkarnasi dari Dewa Wisnu harus menjalani pengasingan selama 14 tahun di hutan akibat janji ayahnya, Raja Dasarata, kepada Permaisuri Kaikeyi. Rama pun pergi bersama istrinya Sinta dan adiknya Laksmana. Di tengah pengasingan, Rahwana, seorang Raja Alengka, menculik Sinta menggunakan tipu muslihat Kijang Kencana. Rahwana pun membawa Sinta ke Alengka karena ia terpesona dengan kecantikannya. Rama yang berduka mencari Sinta bertemu dengan bangsa Wanara atau bangsa Kera. Ia pun membentuk aliansi dengan Sugriwa dan panglima perang yang setia Hanuman. Hanuman pun diutus menjadi telik sandi ke Alengka untuk memastikan keadaan Sinta di Taman Arkasoka. Pasukan Kera membangun jembatan Situbanda menuju Alengka. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Rama dengan pasukan raksasa Rahwana. Satu persatu pahlawan Alengka pun gugur, termasuk Kumbakarna dan Indrajit. Hingga Rama mengalahkan Rahwana menggunakan senjata pusaka panah Pasupati atau Brahmastra. Setelah kemenangannya, alih-alih memeluk Sinta, Rama malah meragukan kesuciannya karena Sinta yang telah lama tinggal di kerajaan Rahwana. Untuk membuktikan kesuciannya, Sinta pun melakukan ritual labu geni, yaitu menceburkan diri ke api. Namun, api tidak membakarkannya, melainkan menjadi dingin sebagai bukti kesuciannya. Jika selama ini kita mengenal Rahwana sebagai raksasa jahat bermuka 10 yang menculik Sinta, Sujiwo Tejo mengajak kita untuk menanggalkan kacamata hitam putih tersebut. Melalui buku ini, Rahwana diposisikan sebagai sosok yang paling jujur dan mencintai. Rahwana tidak menculik Sinta karena kecantikan dan nafsu belaka. Ia melihat Sinta sebagai titisan Dewi Widowati, cinta sejatinya yang telah ia tunggu selama ratusan tahun. Melalui diskursus modern, Sujiwo Tejo berhasil mendekonstruksi kisah Ramayana. Ia menghasilkan sebuah logika yang memutarbalikkan seluruh struktur moralitas yang kita ketahui dari versi konvensional Walmiki. Membaca buku ini seperti sedang mendengarkan sang presiden yang cukas berceloteh. Bahasanya yang lugas, puitis, dan terkadang kasar serta penuh sindiran terhadap sosial politik Indonesia modern. Sudut pandang yang digunakan dalam buku ini tentu saja dari perspektif Rahwana. Bagaimana sosok aku terlalu mencintai Sinta, dan perjalanan mencintai tersebut dipenuhi dengan sejarah konkret yang sudah masyhur di telinga kita selama ini, sebagaimana opera Tristan dan Isolde. Di tangan Sujiwo Tejo, kata-kata bukanlah sekadar alat komunikasi, melainkan senjata untuk membongkar kemapanan tafsir. Seperti narasi yang ada dalam buku ini memiliki dialog antar zaman yang berpindah dengan lincah dari hutan Dandaka ke Italia, dari Singgasana Alengka ke Borobudur, dari Lady Diana hingga Cleopatra. Penggunaan bahasa di dalam buku ini memadukan bahasa sastra yang tinggi dengan dialek urban, membuatnya terasa dekat. Bagaimana Rahwana menjadi mas-mas Jawa yang memiliki berbagai macam pekerjaan, termasuk tukang tambal ban. Sujiwo Tejo seolah-olah ingin mengatakan bahwa drama cinta Rahwana dan Sinta terus terjadi berulang-ulang dalam diri setiap manusia modern. Buku yang terbit di tahun 2014 ini mengandung alur yang tidak linear. Sujiwo Tejo seringkali melompat dari kisah pewayangan ke situasi modern, membuat kisah klasik ini terasa sangat relevan bagi kita di masa kini. Mungkin bagi pembaca yang terbiasa dengan alur yang terstruktur, buku ini akan terasa membingungkan di awal, apalagi bagi yang tidak mafhum dengan kisah Ramayana. Gaya bercerita yang melompat-lompat menuntut konsentrasi lebih dan pikiran yang open-minded terhadap interpretasi tokoh yang mungkin berseberangan dengan pakem pewayangan konvensional. Buku yang memiliki 244 halaman ini bukanlah sekadar kisah cinta boys meet girls, melainkan perenungan eksistensial tentang posisi manusia di hadapan takdir. Melalui buku ini, Sujiwo Tejo menyoroti sosok Rahwana ialah sosok yang paling konsisten dalam mencintai. Ia hanya mencintai satu wanita saja, yaitu titisan Widowati selama ratusan tahun melalui reinkarnasi.
Bahkan di akhir buku ini kita akan mendapati bahwa sosok Rahwana bukanlah sosok seorang monster, melainkan seorang pencinta yang malang namun terhormat. Dari buku inilah lahir kata-kata ikonik, menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kamu bisa berencana menikahi siapa, tapi tak dapat kau rencanakan cintamu untuk siapa. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja review saya kali ini. Dari nilai 5 saya kasih 3,8 untuk buku ini. Gimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Jangan lupa like